Di sebuah kota yang tidak pernah benar-benar sepi, ada sebuah rumah makan sederhana yang dulu selalu penuh orang-orang datang. Bukan hanya karena lapar, tapi karena rasa yang tidak bisa mereka temukan di tempat lain. Tapi semua itu berubah sejak sebuah restoran baru berdiri tepat di seberangnya, lebih besar, lebih terang, dan lebih ramai dalam hitungan minggu. Usaha kecil itu mulai hancur perlahan, utang menumpuk, pelanggan menghilang, dan mulai hilang satu persatu. Sampai akhirnya, pemiliknya mengambil satu keputusan yang tidak seharusnya pernah diambil. Sebuah jalan pintas yang katanya bisa menjatuhkan pesaing, tapi mereka tidak pernah benar-benar diberitahu bahwa sesuatu yang dikirim tidak selalu sampai ke tujuan. Dan ketika itu terjadi, yang paling dekat akan jadi pengganti. Ini bukan sekadar cerita tentang persaingan usaha. Ini adalah kisah tentang kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, tentang sesuatu yang masuk dan tidak bisa keluar, dan tentang sebuah rumah makan yang tetap buka meski keluarga pemiliknya sudah tidak ada lagi. Di sebuah kota yang tidak pernah benar-benar tidur, berdiri sebuah rumah makan sederhana bernama Dapur Bu Ratna. Letaknya strategis, pinggir jalan besar, dekat perkantoran. Tempat itu selalu ramai. Orang-orang rela antre hanya untuk seporsi ayam goreng dan sambal khas racikan Bu Ratna. Tapi itu dulu. Sekarang, kursi-kursi plastik di sana lebih sering kosong. Meja-meja dipenuhi debu tipis. Dan suara yang paling sering terdengar hanya kipas angin tua yang berdecit pelan. Di seberang jalan, berdiri restoran baru. Lampunya terang. Musiknya modern. Tempatnya selalu penuh. Namanya Rasa Nusantara 88. Sejak restoran itu buka, semuanya berubah. Hari yang mulai menghancurkan segalanya sepi lagi. Suara Bu Ratna terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Ia berdiri di dapur, menatap panci yang masih penuh. Ayam yang digoreng pagi tadi, bahkan belum setengah terjual di depan. Suaminya, Pak Hadi, hanya diam sambil menghitung uang di laci. Tak sampai 100.000. Gimana kita bayar utang bahan kemarin? Tanya Bu Ratna. Suaranya mulai bergetar. Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Besok kita pinjam lagi dulu." "Pinjam lagi?" Suara Bu Ratna naik. "Kita sudah pinjam ke semua orang, Pak." Dari sudut ruangan, anak mereka, Dimas 17 tahun, hanya memperhatikan. Ia tidak bicara, tapi wajahnya jelas menyimpan sesuatu campuran marah dan putus asa. Malam itu, mereka makan seadanya, nasi dingin, sisa lauk yang tidak laku. Tidak ada yang benar-benar bicara. Sampai akhirnya, Dimas memecah keheningan. "Kenapa kita nggak tutup aja?" Sendok di tangan Bu Ratna langsung berhenti. "Tutup?" Ulangnya pelan. "Iya," lanjut Dimas. "Udah jelas kalah. Orang semua ke sana sekarang." Ia menunjuk ke arah restoran seberang yang lampunya masih terang meski sudah malam. Terdengar suara tawa dari sana. Ramai, hidup, berbanding terbalik dengan rumah makan mereka yang sunyi. "Tutup berarti kita nyerah," kata Pak Hadi tegas. "Terus mau gimana?" balas Dimas. "Mau bangkrut pelan-pelan?" Bu Ratna menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ini usaha dari nol," bisiknya. "Dari kita nggak punya apa-apa. Tapi sekarang kita juga balik ke nggak punya apa-apa, Bu," potong Dimas. Dingin, awal dendam yang tidak disadari beberapa hari berikutnya. Keadaan makin parah. Supplier mulai menagih. Sempat hampir habis. Bahkan listrik sempat diputus beberapa jam karena telat bayar. Dan setiap hari, mereka harus melihat restoran seberang semakin ramai. Suatu sore, Bu Ratna berdiri di depan warungnya. Matanya menatap lurus ke arah Rasa Nusantara 88. Ia melihat pelanggan keluar masuk. Mobil-mobil parkir berjejer. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang muncul di hatinya. Bukan sekadar sedih, bukan sekadar putus asa, tapi iri yang berubah jadi benci. "Kenapa mereka bisa?" gumamnya pelan. Padahal ia merasa masakannya tidak kalah. Bahannya segar, rasanya autentik. Tapi kenapa kita yang hancur? Pertemuan yang mengubah segalanya saat Bu Ratna pulang dari membeli bahan seadanya di pasar. Ia bertemu seseorang, seorang wanita tua, duduk di pinggir jalan, sendirian, tatapannya tajam. Seperti sudah menunggu. "Ibu, usahanya lagi turun ya?" Bu Ratna langsung berhenti. "Kok tahu?" Wanita itu tersenyum tipis. "Banyak yang seperti ibu kalah sebelum waktunya." Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Bu Ratna tidak langsung pergi. "Kalau ibu mau," lanjut wanita itu pelan, "saya bisa bantu." "Maksudnya?" Wanita itu mencondongkan tubuh, mengembalikan apa yang seharusnya jadi milik ibu. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin.
Bu Ratna menelan ludah. Dengan cara apa? Wanita itu tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya berbeda. Lebih dingin, lebih tajam, cara yang tidak semua orang berani ambil. Benih keputusan yang salah, Bu Ratna tidak langsung pulang. Ia duduk lama di sana, berbicara pelan dengan wanita itu. Tidak ada yang tahu isi percakapan mereka. Tapi saat ia akhirnya pulang, wajahnya berbeda, lebih pucat, tapi juga lebih yakin. Di rumah, Pak Hadi langsung bertanya, "Dari mana lama banget?" Bu Ratna hanya menjawab singkat, "Ketemu orang yang bisa bantu usaha kita." Maksudnya, Bu Ratna menatap suaminya, lalu berkata pelan, "Aku nggak mau kita kalah lagi, Pak." Naras tidak seperti biasanya. Dimas yang mendengar dari kamar, diam-diam merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pertanda pertama malam itu, saat semua sudah tidur, terdengar suara dari dapur, seperti sendok jatuh. Dimas terbangun. Ia mengerutkan kening, perlahan. Ia berjalan keluar kamar. Lampu dapur mati. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Bau menyengat, seperti daging busuk, Bu. Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat, dan saat ia menyalakan, lampu tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai dapur, ada bekas cairan hitam, kental, dan berbau sangat busuk. Dimas mundur perlahan. Jantungnya mulai berdetak cepat. Ini, apa ia tidak tahu bahwa itu adalah awal dari sesuatu yang sudah dipanggil masuk ke dalam rumah mereka. Pagi itu, suasana rumah terasa aneh. Bukan karena suara, tapi karena sunyi yang terlalu sunyi. Dimas terbangun lebih pagi dari biasanya. Kepalanya masih terasa berat setelah kejadian semalam. Ia langsung menuju dapur, dan hal pertama yang ia cari adalah cairan hitam itu. Tapi tidak ada. Lantai bersih, tidak ada bau busuk, tidak ada bekas apapun. Seolah semua itu hanya mimpi. "Dim, bantu angkat ayam di belakang." Suara Bu Ratna terdengar dari luar. Terdengar normal, bahkan terlalu normal. Dimas mengernyit. Ia keluar. Di sana, ia melihat ibunya sudah sibuk seperti biasa. Memotong, mencuci, menyiapkan dagangan, tapi ada satu hal yang membuatnya berhenti. Ekspresi wajah Bu Ratna datar, tanpa lelah, tanpa keluhan. Padahal biasanya, pagi seperti ini selalu diisi dengan keluhan soal uang, utang, dan sepi pelanggan. Sekarang, tidak ada. Perubahan yang tidak wajar, Bu. "Tadi malam, Ibu ke dapur nggak?" tanya Dimas hati-hati. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Tangannya tetap mengiris ayam. "Enggak," jawabannya singkat. "Tapi aku dengar suara." Terus ada, "Udah, fokus kerja aja." Ada suaranya memotong. Dingin, tidak seperti biasanya. Dimas terdiam. Ia menelan pertanyaan yang belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak nyaman berada dekat ibunya sendiri. Hari yang tiba-tiba berubah siang itu. Sesuatu yang aneh terjadi. Seorang pelanggan datang. Lalu 2, lalu 5, dalam waktu 1 jam. Warung mereka mulai terisi. Hal yang sudah lama tidak terjadi. Pak Hadi sampai beberapa kali melihat keluar, memastikan tidak salah. "Ini, kenapa bisa ramai begini?" Bu Ratna hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak benar-benar hangat. Mungkin, orang mulai ingat lagi rasa kita. Tapi di saat yang sama di seberang jalan, restoran rasa Nusantara 88 tampak tidak seperti biasanya. Sepi. Beberapa karyawan berdiri di depan, tampak kebingungan. Ada satu mobil ambulans terparkir. Dimas memperhatikan. Dari kejauhan, perasaan tidak enak mulai muncul lagi. Kabar yang mulai menyeramkan menjelang sore. Kabar itu sampai pemilik restoran seberang. Jatuh sakit mendadak. Katanya ia muntah terus sejak pagi. Tubuhnya lemas dan tidak bisa berdiri. Beberapa pelanggan juga mengeluh hal yang sama. Keracunan? Tidak ada yang tahu pasti. Kasihan juga ya, gumam Pak Hadi. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, Bu Ratna menyela, namanya usaha. Ada naik turun, nada suaranya datar. Tapi matanya tidak menunjukkan rasa kasihan sama sekali. Malam kedua yang lebih gelap malam itu. Suasana rumah terasa lebih berat. Warung mereka memang ramai hari ini. Uang yang masuk lebih banyak dari biasanya. Tapi entah kenapa, tidak ada yang benar-benar merasa lega. Dimas tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Ini terlalu kebetulan. Saat mereka naik, pesaing mereka langsung jatuh. Dan itu terjadi sehari setelah ibunya bertemu wanita misterius itu. Ritual yang tidak terlihat tengah malam. Dimas terbangun lagi. Kali ini, bukan karena suara, tapi karena bau. Lebih kuat dari semalam. Lebih menusuk. Bau busuk yang membuat perutnya mual.
Ia membuka mata dan langsung menyadari sesuatu. Lampu kamar orang tuanya menyala. Pelan-pelan, ia keluar. Langkahnya hati-hati. Dan saat ia mendekat ke arah dapur, ia mendengar suara ibunya berbisik pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Saya sudah lakukan. Sekarang, giliranmu. Dimas membeku. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengintip dari balik tembok, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya langsung dingin. Adegan yang tidak seharusnya dilihat di tengah dapur. Bu Ratna duduk bersila. Di depannya ada piring. Isi piring itu bukan makanan biasa, ada potongan ayam mentah, beras, dan sesuatu yang hitam, menggumpal, seperti tanah basah. Atau sesuatu yang lebih buruk, tangannya bergerak pelan, mengaduk, sambil terus berbisik. Tapi yang paling membuat Dimas hampir berteriak adalah bayangan di belakang ibunya, ada sesuatu. Tidak jelas bentuknya. Tapi itu bukan bayangan manusia, lebih tinggi, lebih besar, dan bergerak perlahan, seolah mendekat. Tatapan yang menyadari tiba-tiba Bu Ratna berhenti, kepalanya menoleh perlahan, langsung ke arah Dimas. Padahal Dimas yakin, ia tidak bersuara. Masuk kamar, suaranya pelan, tapi tegas, tidak ada emosi. Dimas mundur, tubuhnya gemetar, ia tidak berani membantah, tidak berani bertanya. Ia langsung kembali ke kamar, menutup pintu, dan malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Sesuatu yang mulai menagih keesokan paginya. Pak Hadi bangun dengan kondisi aneh, lehernya kaku, tubuhnya lemas, kayak habis kerja berat, katanya sambil memijat bahu. Padahal kemarin, ia tidak melakukan apa-apa yang berat. Bu Ratna hanya diam, lalu berkata pelan, itu biasa, efek. Tapi Dimas tahu, ini bukan capek biasa. Dan saat ia melihat ke dapur, ia melihat sesuatu di lantai, sangat kecil, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat napasnya tertahan, setetes cairan hitam. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Bukan panas, bukan dingin, tapi seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam rumah. Dimas bangun dengan mata sembab. Ia tidak tidur semalaman. Bayangan di dapur itu masih terus terulang di kepalanya. Dan satu hal yang ia sadari, ibunya tidak lagi seperti ibunya. Warung yang mendadak ramai, tapi tidak normal hari itu. Dapur Bu Ratna kembali ramai, bahkan lebih ramai dari kemarin. Orang-orang datang silih berganti. Pesanan terus masuk, sampai-sampai mereka kewalahan. Pak Hadi terlihat senang. Ini baru kayak dulu lagi, katanya sambil tertawa kecil. Tapi di balik itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Beberapa pelanggan terlihat pucat. Ada yang tiba-tiba mual. Eida yang buru-buru pergi tanpa menghabiskan makanan. Masakannya basi ya? Tanya salah satu pelanggan dengan wajah tidak nyaman. Bu Ratna langsung menjawab cepat. Enggak mungkin, Bu. Semua fresh. Tapi saat pelanggan itu pergi, ia tidak terlihat marah. Tidak juga khawatir. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti kemarin. Kabar dari seberang jalan sore hari. Kabar buruk datang lagi dari restoran Rasa Nusantara 88. Bukan cuma pemiliknya yang sakit. Sekarang, 2 karyawannya ikut tumbang. Gejalanya sama. Muntah. Lemas. Seperti kehilangan tenaga. Secara tiba-tiba, restoran itu hampir tutup total hari itu. Pak Hadi mulai gelisah. Ini udah bukan kebetulan, gumamnya pelan. Ia menatap Bu Ratna. Apa kamu ada hubungannya sama ini? Pertanyaan itu menggantung. Beberapa detik, Bu Ratna berhenti memotong ayam, lalu perlahan mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah suaminya. Kalaupun iya, nada suaranya pelan. Tapi ini buat kita bertahan. Pak Hadi langsung terdiam. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Karena itu bukan jawaban penyangkalan. Kesalahan yang tidak disadari malam itu. Dimas tidak tahan lagi. Ia mendatangi ibunya di dapur. Bu, berhenti aja. Bu Ratna tidak menoleh. Apa maksud kamu? Aku lihat semuanya. Kalimat itu membuat tangan Bu Ratna berhenti. Sunyi. Beberapa detik. Lalu, kamu gak ngerti apa-apa, Dim. Aku ngerti ini salah. Suara Dimas mulai bergetar. Orang itu sakit, Bu. Itu bukan normal. Tapi kita hidup lagi. Potong Bu Ratna. Lebih keras dari biasanya. Matanya tajam. Selama ini kamu makan dari mana? Dari usaha ini kan? Dimas mundur sedikit. Tapi ia tidak berhenti. Kalau harus kayak gini caranya. Ini bukan hidup, Bu. Kalimat itu seharusnya menyadarkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Wajah Bu Ratna berubah. Bukan marah, tapi dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Tanda pertama yang nyata, malam semakin larut. Dan seperti malam-malam sebelumnya, bau itu kembali. Lebih kuat.
lebih pekat. Kali ini, bukan cuma Dimas yang merasakannya. Pak Hodi tiba-tiba terbangun. Bau apa ini? Gumamnya. Ia keluar kamar, menuju dapur, dan saat lampu dinyalakan ia langsung mundur. Di lantai dapur, ada banyak cairan hitam, lebih banyak dari sebelumnya. Seperti sesuatu yang menetes. Dari atas Pak Hadi, perlahan mengangkat kepala, menatap lenggit-lenggit, dan di sana ada noda hitam, menyebar. Seperti sesuatu yang merembes dari atas plafon. Ratna, suaranya mulai gemetar. Tubuh yang mulai jadi tumbal keesokan paginya. Keadaan semakin jelas. Pak Hadi bangun dengan kondisi lebih buruk. Tubuhnya berat, kakinya terasa lemah, dan saat ia berdiri ia langsung jatuh. "Pak!" teriak Dimas. Mereka panik, tapi yang paling aneh Bu, Ratna tidak terlihat panik. Ia hanya berdiri, melihat, lalu berkata pelan, "Ini belum apa-apa." Dimas menatap ibunya dengan tidak percaya. "Belum apa-apa, Pak, nggak bisa jalan Bu." Tapi Bu Ratna hanya menatap ke arah dapur, seolah lebih fokus ke sesuatu yang tidak terlihat. Kesalahan dalam ritual siang itu. Wanita tua itu datang, tanpa diundang, tiba-tiba saja. Sudah berdiri di depan warung. Dimas yang melihat langsung merinding. Itu orang yang sama, yang mengubah ibunya. Bu Ratna langsung keluar. Mereka bicara pelan di luar. Tapi Dimas main dekot dayam-dayam. Dan ia mendengar satu kalimat yang membuat darahnya terasa dingin. "Kamu salah." Suara wanita tua itu pelan, tapi tegas. "Ritualmu tidak lengkap." Bu Ratna langsung terlihat tegang. "Apa maksudnya?" Tapi tidak menyelesaikan. "Akibatnya," lanjut wanita itu, "yang kamu kirim tidak punya arah." Sunyi beberapa detik. Lalu, itu bisa balik. Kalimat itu terasa seperti pukulan. Sesuatu yang kehilangan. Target semuanya berubah. Suasana rumah menjadi lebih dingin. Bukan secara suhu, tapi terasa seperti ada banyak yang ikut. Tinggal Dimas duduk di kamarnya. Tidak berani keluar. Tidak berani tidur, dan tepat tengah malam terdengar suara dari ruang tengah, langkah, kaki, pelan, berat, seperti seseorang berjalan. Tanpa tujuan, Dimas menahan napas. Pintu kamarnya sedikit terbuka, dan dari celah itu, ia melihat sesuatu. Sosok hitam, tinggi, berjalan pelan, mengelilingi rumah, seperti mencari sesuatu. Tatapan yang salah sasaran tiba-tiba. Sosok itu berhenti, diam, lalu perlahan. Kepalanya menoleh ke arah kamar Dimas. Jantung Dimas langsung seperti berhenti, dan dalam satu detik ia sadar, sosok itu bukan lagi mencari orang lain. Tidak ada yang benar-benar tidur. Rumah itu terasa seperti bukan milik mereka lagi. Dimas duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut, matanya terus menatap pintu. Ia masih ingat jelas. Sosok hitam itu menoleh ke arahnya, bukan sekadar melihat, tapi seperti menyadari keberadaannya. Dan sejak saat itu, suasana berubah. Lebih berat, lebih dekat, lebih hidup. Pagi yang membawa teror baru saat matahari mulai naik. Terdengar suara dari kamar orang tua, suara jatuh. Keras, Dimas langsung berlari. "Pak!" Ia membuka pintu dan langsung membeku. Pak Hadi tergeletak di lantai, tubuhnya kaku, mulutnya terbuka. Seperti ingin berteriak, tapi tidak bisa. Matanya terbuka lebar, menatap ke atas. "Pak! Pak, dengar aku!" Dimas mengguncang tubuh ayahnya, tapi tidak ada respon. Yang ada hanya suara napas berat, seperti bukan hanya satu. Gerakan yang tidak wajar. Tiba-tiba tubuh Pak Hadi bergerak, tersentak, keras, seperti ditarik dari dalam. Dimas mundur, ketakutan Pak. Perlahan, kepala Pak Hadi menoleh. Bukan dengan gerakan normal, tapi patah-patah, kaku, dan saat matanya menatap Dimas ada sesuatu yang salah, sangat salah. Tatapan itu kosong, tapi bukan kosong biasa. Seperti ada sesuatu lain yang melihat dari dalam. Suara yang bukan miliknya. Mulut Pak Hadi bergerak, pelan, mengeluarkan suara. Tapi suara itu bukan suara ayahnya, lebih dalam. Lebih seperti dua suara berbicara bersamaan. Belum selesai, Dimas mundur lagi. Tubuhnya gemetar. Apa maksudnya? Pak Hadi tidak menjawab. Tubuhnya kembali tersentak, lalu diam, tak bergerak. Seperti boneka yang talinya putus. Reaksi yang tidak manusiawi. Bu Ratna masuk ke kamar, melihat kondisi itu, dan reaksi yang ia berikan membuat Dimas semakin takut. Ia tidak panik, tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya melihat, lalu berkata pelan, "Sudah mulai." Dimas menatap ibunya. "Mulai apaan?"
Bu, ini Pak, kenapa? Tapi Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya mendekat, duduk di samping tubuh Pak Hadi, lalu berbisik, harusnya bukan kamu. Kalimat itu membuat suasana langsung terasa lebih dingin. Tubuh yang mulai jadi tempat tinggal siang itu. Pak Hadi tidak sadarkan diri, tapi tubuhnya tidak benar-benar diam. Sesekali jari-jarinya bergerak sendiri. Kakinya bergetar pelan. Dan tidak stabil, seperti ada sesuatu di dalamnya. Yang belum sepenuhnya masuk, tapi juga tidak mau keluar. Dimas tidak tahan lagi. Kita bawa ke rumah sakit, Bu. Terlambat, jawab Bu Ratna singkat. Terlambat apanya? Dia masih hidup. Bukan itu yang kamu lihat. Suara Bu Ratna tetap datar, tanpa emosi. Dan untuk pertama kalinya Dimas merasa ibunya sudah benar-benar berubah. Yang kedua mulai terkena sore hari. Dimas mulai merasakan sesuatu. Awalnya hanya pusing, lalu mual. Ia pikir hanya karena tidak makan. Tapi rasa itu semakin kuat. Perutnya seperti berputar. Ia berlari ke kamar mandi. Dan saat ia muntah yang keluar bukan hanya makanan, ada sesuatu yang lain. Kental, hitam, dan berbau busuk. Dimas terdiam. Tangannya gemetar. Itu apa? Kesadaran yang terlambat wanita tua itu datang lagi. Kali ini, wajahnya tidak lagi tenang. Ia terlihat tergesa. Kamu sudah melewati batas. Ia langsung bicara begitu melihat Bu Ratna. Apa maksudmu? Balas Bu Ratna. Kamu tidak hanya salah ritual. Kemudian, salah niat, sunyi. Apa bedanya? Benarnya. Wanita itu menatap tajam. Sekarang, mereka tidak punya target. Dan, kalau tidak ada target, ia berhenti. Lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Mereka akan ambil yang paling dekat. Yang sudah terlambat dari dalam rumah terdengar. Suara benturan. Dari kamar Pak Hadi mereka. Semua langsung berlari masuk. Dan, apa yang mereka lihat tidak akan pernah bisa dilupakan. Tubuh Pak Hadi berdiri, tapi dengan posisi yang tidak normal. Punggungnya melengkung, kepalanya miring, dan matanya menghitam sepenuhnya. Mulutnya terbuka, dan dari dalam keluar cairan hitam menetes ke lantai. Pengakuan yang terlambat. Dimas mundur sambil menangis. Bu, hentikan ini, tolong. Bu Ratna berdiri, diam, menatap suaminya, lalu berbisik. Aku cuma mau kita hidup. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya. Tapi itu sudah tidak cukup. Yang sudah masuk tidak bisa keluar. Tiba-tiba Pak Hadi bergerak cepat, tidak wajar. Tangannya terangkat, menunjuk langsung ke arah Dimas. Dan suara itu keluar lagi. Ganti, satu kata, tapi cukup untuk membuat semuanya hancur. Udara di dalam rumah terasa sesak, bukan karena panas, tapi karena sesuatu yang terlalu banyak hidup di dalamnya. Dimas masih berdiri terpaku di depan kamar. Kata terakhir dari mulut ayahnya, ganti, masih terus terngiang di kepalanya. Dan ia tahu, itu bukan suara ayahnya. Tubuh yang tidak lagi milik sendiri Pak Hadi masih berdiri. Tapi bukan seperti manusia berdiri, tubuhnya kaku, sedikit condong ke depan. Seperti ditahan oleh sesuatu dari dalam. Cairan hitam terus menetes dari mulutnya, jatuh ke lantai. Menyisakan bau busuk yang semakin pekat. Pak, tolong, ini aku. Suara Dimas bergetar. Ia mencoba mendekat, pelan, tapi sebelum ia sempat menyentuh, tangan Pak Hadi bergerak cepat, mencengkeram pergelangan tangan. Dimas, kuat, sangat kuat. Oh, Dimas meringes genggaman itu. Bukan seperti manusia biasa, lebih keras, lebih dingin, dan dari mulut Pak Hadi keluar suara itu lagi. Harus ada. Lepusin dia, Bu Ratna berteriak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, wanita tua itu langsung maju, menarik. Bu Ratna mundur. Jangan sentuh, itu anak saya, teriak Bu Ratna panik. Terlambat, jawab wanita itu dingin. Sekarang, bukan kamu yang menentukan lagi. Kalimat itu membuat tubuh Bu Ratna langsung lemas, yang mulai dipilih perlahan. Genggaman itu melepas. Dimas jatuh terduduk, tangannya memerah. Seperti habis diremas benda besi, ia terengah-engah. Dan saat ia mengangkat wajah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Pak Hadi masih menatapnya tapi sekerong. Dengan senyum-senyum tipis yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Gejala yang tidak bisa ditahan. Beberapa menit kemudian, Dimas mulai merasakan lagi. Perutnya sakit, lebih parah dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Ia memegangi perutnya, meringkuk di lantai. Bu, sakit, suara itu pelan. Lemah. Bu Ratna langsung mendekat. Wajahnya panik. Apa yang kamu rasakan? Dimas tidak langsung menjawab.
Ia hanya menunjuk ke perutnya. Dan saat ia membuka mulut ia muntah lagi. Kali ini lebih banyak. Cairan hitam itu keluar deras, kental, berbau busuk. Dan di antara cairan itu ada sesuatu kecil, bergerak. Kesadaran yang menghancurkan Bu Ratna membeku. Matanya membesar itu. Bukan dari luar. Wanita tua itu menggeleng pelan. Sudah masuk. Satu kalimat, tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Tubuh yang mulai membusuk dan kondisi Dimas semakin buruk. Kulitnya mulai pucat. Bibirnya menghitam. Dan suhu tubuhnya dingin. Tapi yang paling mengerikan adalah baunya. Bau busuk itu sekarang datang dari tubuhnya sendiri. Seperti sesuatu di dalamnya mulai rusak. Bu, aku nggak kuat. Air mata Dimas jatuh. Tangannya menggenggam baju ibunya. Kenapa jadi aku, Bu? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Bu Ratna hanya menangis. Pelan, tanpa suara. Kebenaran yang tidak bisa ditolak, harus ada yang menggantikan. Suara wanita tua itu memecah suasana. Bu Ratna langsung menatapnya. Gantikan apa yang kamu kirim? Harus sampai. Kalau tidak, ia berhenti sejenak, akan terus mencari. Bu Ratna menggeleng. Tidak, jangan, anak saya. Terlambat. Pilihan yang tidak manusiawi. Ada satu cara. Wanita tua itu berbicara lebih pelan sekarang. Hentikan. Dengan mengganti tumbal, sunyi. Apa maksudmu? Kamu pilih. Kalimat itu terasa seperti pisau. Antara anakmu, atau ia menoleh ke arah Pak Hadi. Suamimu, sepenuhnya diambil. Bu Ratna gemetar. Tidak, jangan. Kalau tidak memilih, dua-duanya akan habis. Jeritan yang tidak bisa menyelamatkan Dimas sudah hampir tidak sadar. Napasnya pendek, matanya setengah terbuka. Bu, suaranya sangat pelan. Hentikan. Air mata Bu Ratna jatuh lebih deras. Tangannya gemetar. Ia menatap anaknya, lalu menatap suaminya, lalu kembali ke anaknya. Dan di luar, lampu restoran seberang tiba-tiba mati total. Gelap. Seolah sesuatu sudah selesai di sana. Dan sekarang, giliran rumah ini yang ditagih. Detik yang menentukan tiba-tiba tubuh Pak Hadi bergerak lagi. Lebih liar, lebih kasar. Suara benturan terdengar dari dinding. Matanya tetap hitam. Mulutnya terus mengeluarkan cairan. Dan satu kata itu, kembali, keluar. Skepron. Terdengar suara benturan dari kamar Pak Hadi. Mereka semua langsung berlari masuk, dan apa yang mereka lihat tidak akan pernah bisa dilupakan. Tubuh Pak Hadi berdiri, tapi dengan posisi yang tidak normal, punggungnya melengkung, kepalanya miring, dan matanya menghitam sepenuhnya. Mulutnya terbuka, dan dari dalam keluar cairan hitam menetes ke lantai. Pengakuan yang terlambat. Dimas mundur sambil menangis. Bu, hentikan ini, tolong. Bu Ratna berdiri, diam, menatap suaminya. Lalu berbisik, aku cuma mau kita hidup. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya. Tapi itu sudah tidak cukup. Yang sudah masuk tidak bisa keluar. Tiba-tiba Pak Hadi bergerak cepat, tidak wajar. Tangannya terangkat, menunjuk langsung ke arah Dimas. Dan suara itu keluar lagi. Ganti, satu kata, tapi cukup untuk membuat semuanya hancur. Dimas tergeletak di lantai. Napasnya semakin lemah. Setiap tarikan napas terdengar seperti perjuangan terakhir. Bu, suaranya hampir tidak terdengar. Jangan, tinggalin aku. Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatan Bu Ratna. Air matanya jatuh tanpa henti. Tangannya gemetar saat menggenggam tubuh anaknya. Maafin ibu, maafin ibu. Ia terus mengulang kalimat itu. Seolah berharap semuanya bisa kembali seperti dulu yang tidak logi. Bisa ditunda. Di sisi lain Pak Hadi berdiri. Tubuhnya semakin tidak manusiawi. Gerakannya patah-patah. Kepalanya miring dengan sudut yang tidak normal. Matanya masih hitam pekat, dan sekarang ia mulai melangkah pelan menuju Dimas. Tap, tap, tap. Langkahnya berat, tapi pasti. Pilih. Suara itu keluar lagi. Lebih dalam, lebih menekan. Dorongan yang tidak terhindarkan sekarang. Wanita tua itu berteriak untuk pertama kalinya. Suaranya terdengar panik. Kalau kamu tidak memilih, sekarang semuanya habis. Bu Ratna menutup telinganya, menggeleng keras. Tidak. Aku nggak bisa. Kamu yang mulai ini, bentak wanita itu. Sekarang kamu harus selesaikan. Keputusan yang menghancurkan. Bu Ratna menatap Dimas, lalu menatap Pak Hadi. Tangannya gemetar hebat, pikirannya kacau. Semua bercampur, takut, penyesalan, putus asa. Dan di tengah semua itu, ia membuat keputusan. Keputusan yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Ritual pengganti
Kalau aku, Yanggan, suara Bu Ratna pelan, tapi jelas. Semua langsung diam. Wanita tua itu menatap tajam. Kamu yakin? Air mata Bu Ratna terus mengalir. Aku yang mulai. Aku yang salah. Jadi aku yang tanggung. Dimas langsung menggeleng lemah. Jangan, tapi Bu Ratna sudah berdiri. Langkahnya goyah. Ia berjalan ke arah dapur. Kesalahan. Terakhir wanita tua itu mengikuti. Wajahnya tegang. Dengar, katanya cepat. Kalau kamu mau ganti kamu, harus lakukan dengan benar. Tidak boleh salah lagi. Tidak boleh ragu. Bu Ratna mengangguk pelan. Tapi ada satu hal yang tidak disadari, satu hal kecil yang akan mengubah segalanya. Ritual yang tidak sempurna di dapur, semua sudah disiapkan. Piring, beras, potongan ayam mentah, dan cairan hitam itu. Bu Ratna duduk bersila. Tangannya gemetar. Ia mulai berbisik, mengulang apa yang ia ingat. Nafasnya tidak stabil, pikirannya kacau, dan kata-katanya tidak utuh. Wanita tua itu langsung menyadari. Berhenti! Tapi terlambat, yang tidak bisa. Di Candlekan tiba-tiba lampu mati. Gelap total. Angin dingin berhembus. Dari dalam rumah. Bukan dari luar. Dari dalam. Suara langkah kaki terdengar lagi. Banyak. Bukan satu. Bukan dua. Tapi banyak. Mengelilingi mereka. Tubuh yang diambil. Sekaligus di ruang tengah Dimas tiba-tiba menjerit. Tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. Seperti ditarik dari dalam. BUUU. Pak Hadi juga bergerak. Liar. Lebih brutal dari sebelumnya. Tubuhnya menghantam dinding. Suara tulang terdengar retak down dari dalam. Mulutnya keluar suara yang lebih banyak. Bukan satu, bukan dua. Tapi banyak suara bertumpuk. Kesalahan yang mengunci segalanya di dapur Bu Ratna. Masih berusaha menyelesaikan ritual. Tapi kata-katanya salah, urutannya salah, dan niatnya sudah bercampur antara takut dan putus asa. Wanita tua itu mundur perlahan. Wajahnya pucat. Kamu salah lagi. Suara itu hampir seperti bisikan. Sekarang, ia menatap ke arah ruang tengah. Mereka tidak akan pergi? Semuanya jadi tumbal lampu. Menyala kembali, dan apa yang terlihat tidak lagi bisa diperbaiki. Dimas tergeletak, tubuhnya diam. Terlalu diam. Pak Hadi jatuh, tak bergerak, dan Bu Ratna masih duduk di dapur, menatap kosong ke depan. Air matanya berhenti. Wajahnya kosong. Wanita tua itu berdiri di pintu, menatap semuanya. Lalu berkata pelan. Seharusnya, satu, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sekarang, semua, dan ia pergi meninggalkan rumah itu, yang kini tidak lagi menjadi tempat tinggal. Pagi itu, jalanan di depan rumah makan kembali ramai. Motor lewat, mobil berhenti sebentar. Orang-orang berangkat kerja seperti biasa. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu semalam. Rumah yang terlalu sunyi pintu, dapur Bu Ratna masih tertutup. Tidak seperti biasanya. Biasanya, jam segini, sudah ada aktivitas. Suara wajan, aroma masakan, atau Bu Ratna yang sibuk di dapur, tapi hari ini tidak ada apa-apa. Hanya sunyi, dan satu hal yang mulai terasa. Bau. Penemuan yang menghentikan segalanya sekitar pukul 10 pagi. Seorang tetangga mulai curiga. Biasanya udah buka. Ya, ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada. Akhirnya, pintu dibuka paksa, dan saat pintu itu terbuka bau busuk langsung menyengat, kuat, menusuk, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Pemandangan yang tidak terlupakan di dalam. Semua ditemukan. Pak Hadi tergeletak di ruang tengah. Tubuhnya kaku, wajahnya sulit dikenali. Dimas di dekat kamar, tubuhnya lebih kecil, seperti menyusut, kulitnya menghitam. Dan di dapur Bu Ratna masih duduk. Di posisi terakhirnya, bersila, menghadap piring, matanya terbuka. Tapi kosong, seolah ia masih melihat sesuatu yang tidak pernah pergi. Hal yang tidak bisa dijelaskan. Polisi datang, petugas medis datang, semua diperiksa. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada racun yang jelas, tidak ada luka yang masuk akal. Hanya satu hal yang sama, bau busuk dari dalam tubuh mereka. Seperti sesuatu membusuk dari dalam, yang dihapus dari cerita kasus itu, tidak pernah benar-benar dibahas lagi, tidak masuk berita besar, tidak viral, hanya jadi cerita kecil di lingkungan sekitar. Katanya sakit mendadak, katanya keracunan, katanya ada penyakit aneh, tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Atau mungkin tidak ada yang mau tahu.
Beberapa minggu kemudian, dan disinilah semuanya menjadi aneh. Beberapa minggu setelah kejadian itu rumah makan itu buka lagi. Yang membuka kembali tidak ada papan nama baru, masih dapur Bu Ratna, tapi yang juga bukan keluarga itu. Beberapa orang baru terlihat bekerja di sana. Tidak banyak bicara, wajahnya datar. Kira-kira rapi, terlalu rapi, seperti sudah diatur. Pelanggan yang kembali, datang anehnya warung itu kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang, makan, lalu pergi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi beberapa pelanggan mulai merasakan hal yang sama. Baunya agak aneh ya, kok rasanya beda, tapi tetap dimakan, tetap habis. Yang masih tertinggal warga sekitar mulai memperhatikan, terutama saat malam karena kadang lampu dapur tetap menyala. Padahal warung sudah tutup, dan dari dalam terdengar suara seperti orang memasak atau berbisik. Penampakan yang tidak pernah dibicarakan, terang-terangan ada satu tukang ojek yang pernah melihat sesuatu. Ia lewat malam-malam, melirik ke dalam dapur, dan ia melihat seseorang duduk bersila di lantai, menghadap piring, tidak bergerak. Saat ia mencoba melihat lebih jelas, sosok itu perlahan menoleh, dan wajahnya mirip Bu Ratna yang tidak pernah benar-benar pergi sejak saat itu. Ia tidak pernah lewat lagi di sana saat malam, dan warga sekitar mulai menghindari tempat itu setelah jam tertentu. Tapi tetap saja, siang hari, warung itu selalu ramai, seolah ada sesuatu yang tetap bekerja di sana. Kalimat yang masih diingat, satu kalimat dari wanita tua itu, masih terngiang, seharusnya satu, sekarang semua. Dan mungkin itu belum selesai, karena yang dikirim tidak pernah benar-benar berhenti. Sampai sekarang, dapur Bu Ratna masih berdiri, masih buka, masih ramai. Tapi orang-orang lama tahu kalau kamu masuk ke sana dan mencium bau yang tidak biasa, atau merasa ada yang memperhatikan dari dapur. Jangan lama-lama, karena bisa jadi kamu bukan cuma pelanggan,